Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala tercurah pada baginda semuanya. Dan semoga baginda semuanya yang rawuh ini diberikan Allah kesehatan, keselamatan, umur panjang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya para gunakan sholiyah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu semua jamaah pengajian jamiah dari jamaah Mushola An-Nur GJS hari ini yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita semuanya bisa mengikuti sholat Isya berjamaah disambung dengan kajian kitab Tanbihul Qaul ini. Malam ini kita akan masuk pada bab yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu utawi bab sing kaping 3 wasala sunan tambah 3 dosa tambah berarti 3 dosa 3. Fi fadilati sumti ing dalam martelake pira-pira fadilai meneng. Bab ketiga ini akan menyampaikan fadilah keutamaan dari diam. Iklam, ketahuilah annal insana satamna manusia itu amma ayatakallam ayas kut, kadang-kadang ngomong, kadang-kadang diem. Fa'in takalam, maka ketika berbicara, fa'amma bi khairin, kadang bicara kebaikan, membawa kebaikan, fa'huwa, ini akan membawa keberuntungan ini. Rihun au bisyarin, atau dengan keburukan, bahwa khusron, akan membawa kerugian. Ketahuilah bahwa manusia itu kadang-kadang ada kalanya bicara, ada kalanya diam. Kalau bicara baik-baik maka bisa membawa keberuntungan bicaranya itu. Namun kalau bicara yang buruk, maka bisa membawa kerugian dari hasil bicaranya itu. Maka di sini akan bicara tentang fadilah dari diam. Diam lebih baik daripada bicara buruk. Nah, itu menentukan. Diam tidak bicara baik itu juga merugikan. Kadang diam itu menguntungkan, kadang diam itu merugikan. Diam tidak mau bicara yang baik, merugikan. Diam tidak berbicara yang buruk, menguntungkan berarti. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-afiyatu asyaratu ajzain, tis'atun fi somti, wal ashiru fil uzlah. Anin nas, hadis riwayat Ad-Dailami. Di sini disampaikan diam. Nah, keselamatan al-afiyatu, keselamatan, asyaratu ajzain, itu ada 10 bagian. Ajzain, asyaratu ajzain, 10 bagian dari keselamatan. Tis'atun fi somti, 9 bagian dalam diam. Wal ashiru fil uzlati annas, dan yang ke-10 ada 10 adalah menyingkir dari manusia. 10 keselamatan, 10 macam keselamatan, ada 10 bagian. Yang 9 bagian karena diam, yang 1 bagian, yang 10 1 bagian, yaitu menyingkir dari manusia.
Iya, maksudnya piye yo? 9 yang 9 diam. Yang satu cari menyingkir dari manusia. Jadi ada keselamatan tuh ada 10 bagian. Diam daripada ngomong jorok atau ngomong saru, lebih baik diam. Yang kedua, lebih baik diam daripada ghibah atau menggunjing orang lain. Yang ketiga, lebih baik diam daripada namimah. Namimah itu adu domba lah, adu domba. Lebih baik diam daripada mengfitnah. Yang kelima, lebih baik diam daripada padu bantah-bantahan aja karena lain. Yang keenam, lebih baik diam daripada membantah nasihat kebaikan. Nasihat baik malah dibantah. Yang ketujuh, lebih baik diam daripada bentak-bentak orang kepala, daripada mengucapkan kalimat yang menyebabkan orang itu murtad. Yang kesembilan, lebih baik diam daripada mencela atau mengejek orang lain. Satu lagi, lebih baik diam daripada membuka aib orang lain. Diam. Nah, sekiranya seseorang itu berada dalam sebuah komunitas yang mana komunitas itu sehari-hari ada kecurangan di dalamnya, bahkan kecurangannya tersistem. Kita berada dalam satu lingkungan komunitas, di komunitas itu ada kejahatan yang terorganisir, kejahatan moral yang sudah menjadi adat biasa di situ. Maka uzlah, lebih baik menyingkir dari manusia itu lebih baik daripada berada di sistem yang tidak baik itu. Lebih baik menyingkirkan uzlah. Jadi keselamatan yang satu adalah uzlah tadi, menyingkir dari sistem yang susah dikendalikan itu, karena sudah tersistem di situ kejahatannya. Ada cerita yang seperti itu. Kadang teman saya cerita, saudara saya keluar Pak karena kerja di sini nggak tahannya itu karena ada tersistem kejahatan di situ. Uangnya sih banyak, hasilnya banyak uangnya, tapi itu tidak halal, bukan gaji itu sudah sistem kejahatan yang tersistem di situ. Jadi susah untuk mengendalikan mereka, nggak bisa menjaga sistem dan menjadi terorganisir dari semuanya seperti itu. Maka lebih baik sudah saya keluar dari situ. Ya, bisnis yang lainnya lah daripada berada di sistem semacam itu. Nah, hadis yang pertama. Yang kedua, likulli syai'in najasatun wa najasatul lisan al-bada'ah. Setiap sesuatu ada najisnya, dan najisnya lisan adalah berkata buruk, berkata jorok. Itu najis bagi lisan. Najisnya lidah adalah berkata jorok, berkata buruk, ngomong saru. Bukan dalam konteks ilmiah. Kalau dalam konteks ilmiah menyampaikan ilmu ya tidak dibilang saru. Ini sedang menyampaikan ilmu, dia dibilang saru. Misalkan ilmu kedokteran, ilmu bedah, dokter kelamin, masuk dianggap saru ya? Tidak. Di konteks ilmiah tidak saru. Ini ngomong saru yang tidak dalam konteks ilmiah dari ilmuwan. Yang ketiga, Rasulullah SAW man somata naja. Barang siapa diam maka selamat. Kadang-kadang diam itu membuat orang selamat dari catatan malaikat atid. Daripada ngomong yang tidak baik, selamat dari catatannya malaikat atid. Selamat dari gunting panas yang akan memotong lidah gara-gara tidak terjaga lidahnya. Kan kepotong gunting panas dia belakangan. Diam menjadi selamat. Yang keempat, sukutul alimi syainun. Diamnya orang alim itu jelek. Sukutul alim syainun. Orang alim kok menang we, alim ilmu ada kok menang we ada ilmu. Itu jelek banget. Orang nyampe ilmu alim ilmu lagi orang sampai malah menang we, jelek. Wa kalamu zainun, dan bicaranya akan jadi hiasan. Pembicaranya akan jadi hiasan. Wa kalamul jahil,
syainun. Sedangkan perkataan orang yang bodoh itu jelek, menjadi jelek. Kalamun syainun wa sukutuhu zainun, dan diamnya orang bodoh itu malah jadi hiasan. Jadi orang bodoh lebih baik diam lah. Ada orang alim yang menyampaikan daripada orang bodoh yang ngomong gak karuan katanya. Orang alim yang terbiasa mengeluarkan kata-kata hikmah, terbiasa mengeluarkan mauidhah, kata mutiara. Orang alim yang terbiasa berbicara yang mengandung makna, mengajarkan kepada kebaikan, itu menjadi hiasan kalau mau mengeluarkan kalimatnya. Kalau diem malah jelek, kalau nggak keluar ilmunya nanti nggak manfaat. Dan sebaliknya tadi, justru diamnya menjadi cacat, menjadi aib, keburukan bagi orang alim. Kalau orang yang bodoh lebih baik diam, karena ucapannya tidak bermakna, tidak berguna kadang-kadang, tidak selalu lah. Melihat kemaksiatan, masuk diam. Melihat kemungkaran, masuk diam. Orang alim tidak berdiam karena seperti itu. Orang harus menasihati, keluar nasihatnya. Hadis yang kelima, aslul imani sukuti illa an dzikrillah ta'ala. Aslul iman, dasarnya iman, asalnya iman itu asukut, diam, illa an dzikrillah, kecuali zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi keyakinannya sudah mantap, tertancap dalam lubuk hati yang paling dalam, menyebabkan dia bisa mengendalikan pembicaraannya, maka diamnya itu akan terisi dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bila berkata, yang keluar juga kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang zikir isinya. Itu orang yang imannya sudah kuat, tertancap mantap dalam lubuk hatinya, sehingga diamnya itu berisi zikir dalam hatinya. Keluar kalimat-kalimat thayyibah. Pinter, bagus. Terima kasih. Wakil salam yang keenam, as-sumtu zainun lil alimi wasatrul lil jahili. As-sumtu tawi menang iku zainun hiasan, lil alimi pepaya sebagai orang alim, wasatrun menjadi tabir satir lil jahili bagi orang jahil, orang bodoh. Nah, maksudnya diam itu hiasan bagi orang yang alim dan tabir penghalang bagi orang yang bodoh. Karena orang bodoh itu kalau bicara biasanya akan menimbulkan, menampakkan kebodohannya. Kita gobloknya dan ngomong, mending menunggu lah daripada ngomong. Makanya kita goblok dulu udah kita. Maka menjadi penutup diamnya itu menjadi tutup satir, tabir, penutup akan kebodohannya biasanya itu. Diamnya kali jadi hiasannya. Yes, bolak-balik berapa bingungi dari sini. Hadis yang ketujuh, di kalimat yang ada bingungi, bolak-balik. Memang kadang-kadang Nabi itu menasihati si A dengan menasihati si B berbeda nasihatnya, sehingga kadang-kadang nampak berlawanan karena perilaku si A dan perilaku si B beda. Sehingga Nabi nasihatnya berbeda. Terhadap si A nasihatnya begini, terhadap si B nasihatnya begitu, karena kebiasaan si A dan si B berbeda. Sehingga yang keluar hadis yang Nabi juga berbeda, nasihatnya berbeda. Hadis yang ketujuh, kam min kalimatin salabat ni'matan wakan min kalimatin jalabat nikmatan. Banyak kalimat yang menghilangkan kenikmatan. Kalimat yang keluar dari mulut seseorang malah justru menghilangkan kenikmatan orang lain. Enak-enak, ini ngomong sing jorok-jorok. Enak aja badi meja makan bareng-bareng. Ini siji ngomong soal mau tak aku nguras biasa ini kan, sing betul malah kok kene ditaruh sih. Bumpet tuh tak bongkar kalau metune ngene ya di meja makan kan, kadang-kadang kalimat itu menghilangkan
kenikmatan karena tidak pada tempatnya. Dan banyak kalimat yang menarik siksaan, membatalkan datanya siksa. Kadang-kadang orang ngomong mulu, omongan mulu, wah jangan orang enak-enak, mungkin makanya anak malah ngomongkan penulah, orang enak-enak, bicaramu itu nyebelin, suaramu itu, wah jangan mengganggu sekali. Kadang-kadang kalimat itu bisa menghilangkan kenikmatan, dan banyak pula kalimat yang bisa menarik datangnya siksaan, yaitu istighfar. Kalau istighfar benar, mohon ampun, tobat, kalimat salawat, kan kalimat-kalimat yang baik, minta maaf pada orang yang pernah disalahi. Itu kalimat-kalimat yang membatalkan datangnya siksaan, jadi menarik siksa, membatalkan siksa. Yang kedelapan, man rosolisanahu lam yastahibun ahada muhimmatihi. Man ahroso, barang siapa menjaga lisanahu, lisannya, lam yastahib, maka tidak ada yang berhak ahadan seorang pun muhimmatihi, untuk menghinakannya. Wong menang dinya sudah diem masih dihina, diece, berarti wong ini orang ini tiru-tiru yang buta ini. Oke, sebenarnya Rasulullah sudah diem, datang ngasih makan bulan, menang diece, gara-gara yang buta itu ngecemnya Rasulullah. Terus padahal yang datang bulan ngasih makan itu Rasulullah, yang datang bulangi ngasih makan. Kan Rasulullah datang dia kelaparan di pinggir jalan, yang buta malah ketika di jalan ngomongnya elek kanjeng Nabi, udah elek kanjeng Nabi. Berarti Nabi yang di situ Nabi Rasulullah. Wis diem, elek terus. Nah, ketika Rasulullah sudah tiada, baru terasa Rasulullah sudah tidak ada dan meninggal, wafat Rasulullah. Nah, jadi tidak ada yang datang, bingungan. Abu Bakar yang melanjutkan. Abu Bakar tanya apa kebiasaan Rasulullah. Istri Rasulullah menjelaskan, oh kebiasaan Rasulullah datang ke kampung sini ngasih makan orang Yahudi yang di sebelah sana. Abu Bakar datang meniru Rasulullah, memberikan rotinya, tidak didulangi. Loh, kok tidak disuapin? Kok jadi kasihan saja? Biasanya kan disuapin. Oh iya toh, ternyata Abu Bakar tidak selembut Nabi Muhammad, lebih kasar yang kasar. Juga tahu orang yang buta, omongannya kasar, omongannya saru, omongannya jelek, menjadi Rasul dulangi kasar. Nah, kamu itu tidak seperti biasanya. Biasanya kan kamu harus lembut, itu kasar sekali. Karena saat dulang itu Yahudi tetap menceritakan menghina Nabi Muhammad SAW terus. Jadi bukan menjadikan sebel tokoh-tokohnya banget. Di mana orang yang biasa datang sini dalam ini, kamu seperti bukan orang biasa kemarin, bukan? Mana kemarin itu? Bahkan menceritakan bahwa Rasulullah itu Muhammad yang kau jelek-jelekan itu sudah wafat, sudah meninggal dunia sekarang. Ya, baru terasa apa ya? Yang baru terasa apa itu? Terus menang gara-gara. Hati yang berikutnya, yang ke-9 biasanya kan setiap bab ada 10 dan ke-9 ini. Al-hikmatu asyaratu ajza'in, tis'atun minha fil uzlati wa wahidun fi somti. Ini berbalik dengan hadis yang awal tadi. Kebalikan. Hikmah itu ada 10 bagian. Al-hikmatu asyaratu ajza'in. Hikmah itu ada 10 bagian. Tis'atun minha fil uzlah, yang 9 bagian hikmahnya ketika dia uzlah. Uzlah itu menyendiri, pergi dari keramaian orang. Wawahidun fisumti, dan yang 1 bagian lagi ada pada waktu diam. Di hikmah rahasia kebaikan yang tersembunyi berada pada 10 bagian. Yang 9 bagian ada di tempat ketika Anda menyingkir dari seseorang atau keramaian orang manusia. Yang 1 bagian ada ketika Anda diam. Ya, diam dari ocehan suami, diam dari ocehan istri, diam dari semprotan orang, diam. Oh, ini kok gak bisa didiamkan, tinggal ya.
tinggal pergi aja, uzlah, menyingkir, karena dia bisa didiamkan, tinggal menyingkir. Itu akan ada hikmahnya, nanti muncul hikmah kebaikan, rahasia yang baik akan muncul yang tersembunyi itu setelah kita mengamalkan uzlah ini atau diam dari hal yang tidak baik itu, atau diam dari, kalau diamkan malah lebih baik, diamkan, tinggal pergi, lebih baik tinggal pergi saja, begitulah hikmahnya. Yang terakhir yang ke-10 ini, asumtu hakimun wa qalilun fa'ilun wa qalilun fa'iluhu. Asumtu hakim hikamun, diam itu hikmah, wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit yang melakukannya. Diam itu mempunyai hikmah, banyak hikmah, tapi sedikit yang mau melakukan diam. Apa tuh hikmahnya diam? Hikmahnya diam itu diantaranya sebagai ibadah tanpa susah payah. Ibadah susah payah diam hatinya dikir, nggak usah susah payah. Diam hatinya dikir, ibadah tanpa susah payah. Apa tuh hikmahnya diam? Menjadi hiasan tanpa harus berhias jadi hiasan. Diam jadi hiasan, perhiasan tanpa harus berhias jadi hiasan. Diam itu emas kan perhiasan yang sudah populer sering kita dengar. Diam itu emas. Oh iya, emas itu perhiasan. Hikmahnya apa lagi itu? Diam itu menjadi benteng tanpa pagar tadi, benteng diri tanpa pagar, benteng diri. Diam. Hikmah diam apa lagi? Kehebatan tanpa kerajaan. Dengan diam dia akan jadi hebat tanpa punya kerajaan. Diam menjadi istirahat bagi malaikat atid untuk mencatat keburukannya. Hikmah diam, kekayaan tanpa harus mengumpulkan. Hikmah diam menutup berbagai aib seseorang. Dengan diam aib orang lain akan tertutup. Tapi yang suka merumpi, suka membongkar-bongkar aib orang lain, ya itu yang tidak diam. Saat kita berada di situ, uzlah, pergi, tinggalkan. Maaf, aku ada keperluan, penting banget tuh di belakang, padahal menghindar. Maaf, saya ke belakang dulu ya, kamar mandi dulu, ya, menghindar, padahal carikan alasan yang sekiranya tidak menyinggung sekelompok orang yang ditinggalkan itu karena sedang menggunjing, sedang memfitnah atau sedang membicarakan aib orang lain. Jadi uzlah, menyingkir dari tempat yang tidak cocok itu. Ibu bapak yang saya hormati, demikian 10 kata mutiara ini yang ada di bab ke-33 ini kita dengar bersama, dan bermanfaat bagi kita semuanya sehingga kita mampu menjaga lisan kita untuk tidak sembarang berucap atau bersuara. Lebih baik diam daripada keluar dari lisan kita hal yang tidak baik yang menyebabkan datangnya gunting api neraka memotong lidah kita. Demikian, mohon maaf jika ada kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.